Selamat pagi, semangat pagi. Salam cerdas dan salam tulus generasi pembelajar. Budidaya jagung manis memerlukan nutrisi organik. Mahasiswi anak bimbing Bapak, Dinaya Safina, telah menyelesaikan penelitian dengan memanfaatkan ekstrak daun lamtoro, ekstrak daun kelor, air leri pada budidaya tanaman jagung manis organik. Simak dan petik manfaat dari video penelitian ini. Students today, leaders tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Safina dengan NPM 20541610007. Pada video ini, saya akan menunjukkan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh aplikasi pupuk organik cair, ekstrak daun kelor, daun lantoro, air kelapa, dan air leri terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman jagung manis. Jagung manis merupakan komoditas pertanian yang sangat digemari masyarakat karena rasanya yang enak, manis, serta mengandung karbohidrat, sedikit protein, dan lemak. Hal tersebut menjadikan semakin tingginya permintaan jagung manis. Tanaman jagung manis tidak akan memberikan hasil yang baik jika unsur hara yang diperlukan tidak tercukupi. Oleh karena itu, pemupukan merupakan cara yang dilakukan untuk menggantikan hilangnya unsur hara yang diperlukan oleh tanaman. Pada penelitian ini, pupuk yang akan digunakan yaitu pupuk organik cair yang berasal dari daun kelor, daun lamtoro, air kelapa, dan air leri. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektivitas bahan organik sebagai alternatif penggunaan pupuk anorganik dan menjadi referensi bagi petani dalam menentukan pemupukan yang tepat. Pelaksanaan penelitian yang dimulai dari pengolahan lahan, pembuatan pupuk organik cair dari daun kelor dan daun lantoro, penanaman jagung manis dengan jarak 20 dikali 70 cm, pemeliharaan seperti pembumbunan, penyulaman, pengendalian hama dan penyakit, pemupukan anorganik pada 2 minggu setelah tanam dan 30 hari setelah tanam. Selain menggunakan pupuk anorganik, dilakukan juga pemupukan dengan menggunakan pupuk organik cair yang diaplikasikan pada umur 3 minggu setelah tanam dan 6 minggu setelah tanam. Yang terakhir, melakukan pemanenan pada tanaman jagung manis dan waktu ideal panen yaitu 70 hari setelah tanam hingga 77 hari setelah tanam. Perlakuan percobaan P0 kontrol, P1 pupuk anorganik 100%, P2 POC ekstrak kelor 5% ditambah lamtoro 5% ditambah air kelapa, P3 POC ekstrak kelor 5% ditambah lamtoro 5% ditambah air leri dan rekomendasi 50% pupuk anorganik, P4 POC ekstrak kelor 5% ditambah lamtoro 5% ditambah air kelapa dan rekomendasi 50% pupuk anorganik, P5 POC ekstrak kelor 10% ditambah air leri ditambah rekomendasi pupuk anorganik 50% dan yang terakhir P6 POC ekstrak kelor 10% ditambah air kelapa ditambah rekomendasi pupuk anorganik 50%. Hasil penelitian menunjukkan pada perlakuan ekstrak kelor 5% ditambah lamtoro 5% ditambah air kelapa ditambah pupuk anorganik 50% menghasilkan hasil yang lebih berat dibandingkan perlakuan lainnya pada variabel bobot 200 biji. Hal ini dikarenakan pupuk organik yang berasal dari daun lamtoro, daun kelor, air kelapa, dan pupuk anorganik kaya akan unsur hara seperti N, P, dan K, yang dimana cukup untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman jagung manis. Pada proses pengisian biji, tidak lepas dari peranan unsur hara yang diserap tanaman. Unsur hara yang diserap terakumulasi dalam daun sebagai protein yang dapat membentuk biji. Apabila unsur hara yang tersedia cukup untuk dalam perkembangan generatif, maka hasil atau produksi biji akan tinggi. Selain itu, unsur hara nitrogen dan fosfor pada tanaman berfungsi dalam meningkatkan perkembangan biji jagung manis dan juga meningkatkan proses metabolisme sehingga terjadi peningkatan total padatan terlarut dalam biji. Sekian hasil yang saya sampaikan, terima kasih dan semoga bermanfaat.